Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Hakim dengan NIM 167. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang mengenai peran praktisi-praktisi hukum di dalam perjanjian atau legal kontrak. Yang pertama yaitu sebagai penasihat hukum. Penasihat hukum memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu perjanjian, apalagi terhadap tahap-tahap pelaksanaan legal kontrak ini. Tahapan legal kontrak biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap prakontrak. Biasanya penasihat hukum memberikan nasihat terkait jenis kontrak yang tepat, pihak-pihak yang terlibat, ruang lingkup kontrak, dan potensi resiko hukumnya. Yang kedua yaitu penasihat hukum melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan identitasnya dan kelayakan mereka, apakah mereka sudah sesuai dengan kecakapan hukum atau tidaknya. Yang ketiga yaitu penasihat hukum membantu merumuskan strategi negosiasi yang efektif untuk mencapai hasil yang maksimal bagi klien, apakah itu menguntungkan, saling menguntungkan atau tidaknya. Di tahap yang kedua yaitu penyusunan kontrak. Penasihat hukum menyusun kontrak yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan klien, serta memastikan kontrak tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penasihat hukum juga meninjau dan merevisi draft kontrak yang diajukan oleh pihak lain, memastikan bahwa hak dan kepentingan klien terlindungi dengan baik. Tahap yang ketiga yaitu pasca kontrak. Penasihat hukum memantau pelaksanaan kontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap semua klausul dan ketentuan. Penasihat hukum juga memberikan nasihat terkait pelaksanaan kontraknya, dengan pelaksanaan kontrak seperti interpretasi klausul, penyelesaian sengketa, dan perubahan kontrak jika ada. Yang ketiga, penasihat hukum juga bisa mewakili klien dalam sengketa kontrak. Apabila terjadi sengketa kontrak di dalam suatu perjanjian tersebut, penasihat hukum bisa mewakili klien dalam proses mediasi, arbitrase, maupun litigasinya. Yang kedua, sebagai konsultan hukum. Peran konsultan hukum ini kurang lebih sama dengan penasihat hukum, yaitu konsultan hukum dapat membantu dalam penyusunan dan peninjauan perjanjian, serta memberikan nasihat tentang implikasi hukum dari berbagai ketentuan perjanjian. Namun dalam prakteknya, jika terjadi sengketa di suatu perjanjian, konsultan hukum tidak dapat mewakilkan klien di pengadilan atau di persidangan, tetapi biasanya konsultan hukum ini dapat merekomendasikan advokat atau penasihat hukum yang bisa mewakili klien tersebut. Yang ketiga, sebagai analisis kontrak. Sebagai analisis kontrak, perannya yaitu meneliti dan memahami isi suatu kontrak. Analisis kontrak yang menyeluruh dapat membantu klien mengidentifikasi potensi resiko dan melindungi kepentingannya. Terdapat poin-poin yang diperhatikan di dalam analisis kontrak ini, yaitu identitas para pihak, ruang lingkup kontrak, hak dan kewajiban para pihak, dan penyelesaian sengketa. Yang pertama, identitas para pihak, mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kontrak dan apa peran mereka. Biasanya di dalam surat perjanjian kerja atau SPK ini mengumpulkan informasi tentang jabatan, pekerjaan, tanggung jawab, dan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, memastikan bahwa surat perjanjian kerja tersebut sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu ruang lingkup kontraknya, memahami apa saja yang dicakup dan apa yang tidak dicakup dalam suatu perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kerjasama atau PKS ini menganalisis kebutuhan kerjasama dan memastikan bahwa semua aspek penting dipahami oleh para pihak. Dalam hak dan kewajiban para pihak, mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak dengan teliti. Biasanya di dalam SPK atau surat perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja seperti apa dan bagaimana ketentuan pembayaran
perusahaan terhadap karyawan, prosedurnya bagaimana dan lain-lain. Di dalam surat perjanjian kerjasama juga kerjasamanya seperti apa yang disepakati, pembagian hasil seberapa besar, dan pengakhiran kontrak seberapa lama dan lain-lain. Poin yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa. Analisis kontrak ini mengetahui bagaimana sengketa yang mungkin timbul dan bagaimana penyelesaian dari sengketa tersebut. Praktisi hukum yang ketiga yaitu sebagai pengelola dokumen legal. Sebagai pengelola dokumen legal memiliki tanggung jawab untuk mengelola dokumen hukum dengan aman dan terorganisir, membuat sistem penyimpanan dokumen, membangun sistem yang efisien untuk menyimpan dan mengakses dokumen dengan mudah, dan memastikan dokumen tersimpan dengan aman dan terjamin kerahasiaannya. Yang terakhir yaitu mitigasi resiko aspek hukum, mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah hukum. Akan tetapi, alangkah baiknya di dalam sebuah perjanjian tersebut diberikan bagaimana cara penyelesaian jika terjadinya sengketa perjanjian atau suatu ingkar janji, untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Biasanya juga mendapatkan jaminan dari pihak lain untuk memastikan kinerja mereka di bawah suatu kontrak. Dan mitigasi resiko aspek hukum ini menetapkan metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa seperti mediasi, arbitrase, daripada melalui jalur litigasi atau di suatu pengadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.